Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adiba Mumtazah selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul motivasi, pembelajaran, dan pengajaran. Nah, adapun nama-nama dari kelompok 2, yang pertama Lilis Widianti, yang kedua Rima Awalia, yang ketiga Nurul Mutmainnah Rahman, yang keempat Andi Fauzi Amrullah, yang kelima Andi Syamsul Ikram, yang keenam Galak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Lilis Widianti. Dipersilahkan. 1. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 2. Fungsi motivasi. Pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan. Keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. 5. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Dan keenam adalah motivasi selalu berhubungan dengan suatu tujuan. 3. Jenis-jenis motivasi. Motivasi terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Motivasi positif, artinya melalui pemberian hadiah bagi yang berprestasi, diharapkan mereka akan dapat lebih berprestasi. 2. Motivasi negatif, yaitu dengan memberi hukuman bagi yang bermasalah, tentunya agar mereka tidak mengulangi kesalahan. Pemberian hukuman memang efektif untuk mencegah atau mengurangi kesalahan, namun sikap untuk tidak berbuat salah tidak otomatis meningkatkan gairah bekerja atau dapat meningkatkan motivasi untuk menjadi lebih baik. Karena itu, umumnya kedua jenis motivasi ini digunakan dalam porsi dan waktu yang tepat. 4. Tendensi pengaktualisasian dari Rogers. Pandangan humanistik banyak diterapkan dalam bidang psikoterapi dan konseling. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman diri. Rogers mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu, sifat bawaan, dan sudah menjadi ciri seluruh manusia, dan aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Adapun teori dorongan atau drive theory. Teori drive bisa diuraikan sebagai teori-teori dorongan tentang motivasi. Perilaku didorong ke arah tujuan oleh keadaan-keadaan yang mendorong dalam diri seseorang. Secara umum, teori-teori drive mengatakan hal-hal berikut. Ketika suatu keadaan dorongan internal muncul, individu didorong untuk mengaturnya dalam perilaku yang akan mengarah ke tujuan, yang mengurangi intensitas keadaan yang mendorong. Pada manusia dapat mencapai tujuan yang memadai, yang mengurangi keadaan dorongan apabila dapat menyenangkan dan memuaskan. Umar Hamalik 2002 secara umum menyebutkan 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak, yang merupakan langkah penggerak dari setiap kegiatan. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai motivasi pembelajaran dan pengajaran, di mana Pupuh 9 Fathurrahman dan M. Suwari Suntikno 2010 menyatakan ada beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, yaitu A. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Permulaan belajar mengajar. Terlebih dahulu, seorang guru menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kepada siswa. Makin jelas tujuan yang akan dicapai peserta didik, maka makin besar juga motivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar. B. Memberikan hadiah atau reward. Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi. Hal ini akan memicu semangat peserta didik untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, peserta didik yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar prestasi didik yang untuk berprestasi. C. Memunculkan saingan atau berkompetensi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. D. Memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. Sudah sepantasnya dilakukan oleh guru yang bersifat membangun. E. Memberikan hukuman kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar peserta didik tersebut mau mengubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Bagian F, membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Kegiatan yang dilakukan guru adalah memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Bagian G, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Guru menanamkan pembiasaan belajar yang baik dengan disiplin yang terarah sehingga peserta didik dapat belajar dengan suasana yang kondusif. Bagian H, membantu kesulitan belajar peserta didik baik secara individual maupun komunal atau kelompok. Bagian I, menggunakan metode yang bervariasi. Pembelajaran metode konvensional harus sudah ditinggalkan guru karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dibutuhkan metode yang tepat, bervariasi dalam memberdayakan kompetensi peserta didik. Bagian J, menggunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan media yang tepat sangat membantu dan memotivasi peserta didik dalam memaknai pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.